تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإنه من السعادة الكبرى أن أكون معكم في هذه الليلة التي أحب حقيقة أن أزور فيها هذا المسجد وهؤلاء الشباب الذين يأتون لنيل الخير. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama Syekh Hafizahullah Ta'ala memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Syekh mengungkapkan rasa bahagianya, rasa senangnya karena bisa berkumpul dan bertemu dengan ikhwah sekalian, dengan ikhwah sekalian yang begitu bersemangat dalam menuntut ilmu untuk mendapatkan kebaikan. أخواني الكرام، تعلمون أن المعاصي لا تحل في ديار إلا أهلكتها. Nah, ketahuilah para jamaah sekalian, sesungguhnya maksiat tidaklah dia datang kepada suatu tempat kecuali maksiat itu akan menghancurkan tempat tersebut. ولا في قلوب إلا أعمتها. Nah, dan dia ketika datang di hati seorang hamba, maka akan menjadikan hati itu buta. ولا في أمة من الأمم يكثر فيها المعاصي إلا أذلتها. Nah, dan dia ketika datang kepada suatu kaum, sebuah umat, maka kaum itu akan menjadi hina dan rendah ketika jatuh ke dalam kemaksiatan. والله عز وجل يقول ومن يهن الله فما له من مكرم. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada suatu pun yang bisa memuliakannya. ولا تزول نعمة إلا بذنب. Nah, dan nikmat tidak akan hilang kecuali disebabkan oleh kemaksiatan. ولا تحل عقوبة ولا نقمة إلا بذنب. Nah, dan juga hukuman dan azab tidak akan datang kecuali disebabkan oleh kemaksiatan. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan suatu azab, tidak akan menghilangkan suatu nikmat sampai hambanya itu yang melakukan kemaksiatan, yang menghilangkan nikmat tersebut. Allah Azza wa Jalla la yughayyir ni'mat al-mal 'ala 'abd aw walad, ni'mat al-walad aw ni'mat as-sihha illa bisababi hadha al-'abd hinama yudhnib. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkan nikmat harta, nikmat anak kecuali disebabkan seorang hamba melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza anta ghayyarta ta'amulaka ma'a Allah fa inna Allah 'azza wa jalla qawiyyun 'aziz yughayyiruk. Nah, ketika engkau merubah bagaimana cara bertaamul antum kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat, Maha Perkasa, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan merubahmu dari yang karim menjadi yang hina. Wa kullama aqbalta 'ala Allah aqbala Allah 'azza wa jalla ilaik. Nah, semakin engkau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mendekatkan diri kepada engkau. Allah 'azza wa jalla النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه سبحانه وتعالى دائما. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم يكون على أمرين، إما أن يدعو بالخير أن يأتيه. Nah, dan doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi karena dua perkara. Terjadi karena dia meminta kebaikan yang akan datang kepada kita, فهو طلب الخير من الله عز وجل, yaitu meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. أو يستعيذ من الشر وهذا هو النوع الثاني. Atau berlindung dari keburukan, dan ini adalah jenis yang kedua, meminta kebaikan atau berlindung dari keburukan. فإذا وفقك الله عز وجل على أن تدعو بالخيرات فتأتيك والشر تستعيذ منه فيبتعد عنك فأنت في خير دائم. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, ketika kita meminta kebaikan, ketika kita meminta perlindungan dari keburukan, maka ini adalah kebaikan yang sangat luar biasa, sangatlah besar. ولذلك من أعظم سور القرآن أننا نقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Nah, maka
surat yang terbaik ya yang sering kita baca adalah surat Qul a'udzu birabbil falaq dan surat An-Nas. فاجعل دائما في دعائك أن تطلب وأن تستعيذ. Nah, dan maka jadikanlah selalu doa-doa kita itu kita meminta kebaikan dan kita memohon perlindungan. فمثلا تقول اللهم ارزقني علما نافعا. Nah, misalnya ketika kita meminta, ya Allah berikanlah kita ilmu yang bermanfaat. وتستعيذ مما يفسد عليك هذا العلم. Kemudian datang setelahnya kita meminta perlindungan ya apa-apa saja yang bisa merusak ilmu-ilmu ini. فتقول اللهم إني أعوذ بك من التعالم. Nah, dan juga kita ya memohon kepada Allah, ya kita berlindung dari ya ta'alum ya meminta ilmu yang tidak bermanfaat. وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكبر. Ya, kita juga berlindung kepada Allah dari kesombongan. Jangan sampai datang kepada kita kesombongan. أنت تسأل الله عز وجل وتدعوه وتقول اللهم ارزقني صبرا اجعلني من الصابرين. Kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kesabaran dan jadikanlah kita dari golongan orang-orang yang sabar. وتستعيذ Kesah. ولذلك نجد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو كثيرا اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك. Nah, maka kita temukan ya doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak kita temukan Nabi Muhammad selalu memohon perlindungan. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah lindungilah aku. فما معنى أعوذ بك؟ Nah, apa arti dari a'udzubika? أعوذ أنت تفتقر إلى الله تصبح فقير ذليل بين يديه سبحانه. Nah, a'udzu itu berarti kita itu menjadi fakir, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. وتعلن لجأك واعتصامك بالله. Dan kita mengumumkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat kita berlindung, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. وتعتقد أنك لا تخرج من ملكه وملكوته. Dan meyakini bahwasanya kita tidak pernah keluar dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. فهو الذي يقيك من كل مكروه. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang melindungi kalian ya, melindungi kita dari segala keburukan. فيصبح معناها يا ربي أنا ضعيف أبعد عني كل شر. Nah, jadi arti dari a'udzubika itu, wahai Tuhanku, saya ini hamba yang sangat lemah, hamba yang sangat miskin dan fakir, maka jauhkanlah saya dari semua keburukan. يبعد عنك كل سوء سواء من الإنس أو من الجن. Nah, jauhkanlah dari kami keburukan, bagai itu dari manusia atau dari setan, dari jin. لأنك التجأت إلى الله. Karena ketika kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu huwal qawi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kuat. Khudhu hadzal hadits alladhi sanaqifu ma'ahu waqafat sari'ah. Nah, kita akan mengambil pelajaran dari hadis singkat ini, kita akan mengeluarkan ya faidah-faidahnya dengan singkat insyaallah. Al-hadits fi sahih Muslim min hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa sashrahuhu jumlatan jumlah. Nah, Syekh akan menjelaskan secara rinci ya, kalimat-kalimat. Yaqul An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma, yaqul Ibnu Umar, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul daiman. Nah, dari Ibnu Umar berkata bahwasanya Nabi Muhammad dulu selalu berdoa dengan doa ini. Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik. Sa'ashrah hadha. Nah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku. Maka Syekh akan menjelaskan maksud dari hadis ini. Wa tahawul afiyatik. Wa tahawul afiyatik, dan berubah kesehatan menjadi rasa sakit. Wa fujaati niqmatik, dan azab yang datang secara tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan seluruh kemarahanmu, kemurkaanmu wahai Allah Subhanahu wa taala. أولا النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الحبيب لله عز وجل يعلن فقره لربه. Nah, pertama kaidahnya
Nabi Muhammad, ya kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengumumkan bahwasanya dirinya sangat-sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. النبي صلى الله عليه وسلم الذي له المنزلة العلية وهو غفر له ما تقدم من ذنبه يصبح ذليلا يطلب العفو والافتقار من ربه ومولاه. Nabi Muhammad yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dosanya semuanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya dirinya itu sangat lemah, sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. هل نحن نعلن ضعفنا وفقرنا لله كما أعلنه نبينا عليه الصلاة والسلام؟ Apakah kita seperti Nabi ya? Sudahkah kita mengumumkan ya, berserah diri, mengatakan kepada Allah bahwasanya kita ini adalah hamba yang sangat lemah seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? أم أننا نتكبر ونتجبر؟ Atau kita menyombongkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? والله عز وجل يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kalian itu fakir, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dan maha terpuji. Man minna yunkiru ni'mat Allah azza wa jalla alayhi? Nah, siapa di antara kita yang mengingkari ya, yang tidak percaya semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Anta al-an jalis أتيت من بعيد تنظر إلي هذه كلها نعم من نعم الله عز وجل عليك. Nah, kita ini datang ya dari tempat yang sangat jauh, duduk bisa melihat. Ini adalah semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. أنعم الله عز وجل عليك برزق تأكل وتشرب غيرك لا يجد أكلا ولا طعاما ولا شرابا. Nah, di mana kita Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki makanan, minuman, sementara di luar sana masih banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala belum berikan mereka rezeki. أنت أنعم الله عز وجل عليك بنعمة، هذه النعمة هي أعظم نعمة أن جعلك مسلما، لم يجعلك يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا. Dan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang Islam, dilahirkan kita dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan kita dalam keadaan Nasrani, dalam keadaan Yahudi, dalam keadaan Buddha, tetapi Allah memilih kita dalam keadaan Islam. إذن أنت تصبح وتمشي وتصبح وتمسي وتذهب وتجيء وتنام، كل هذه النعم بين يديك. Dan kita ketika di pagi hari, di sore hari, bangun tidur, kita berada dalam nikmat yang sangat besar di hadapan kita. فأنت تدعو الله عز وجل اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، يعني يا ربي احفظ لي هذه النعمة. Maka sangat penting bagi kita untuk berdoa dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, lindungilah aku, ya aku berlindung kepadamu dari hilangnya seluruh nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku. وهذه النعمة قد تزول عنك تذهب. Dan nikmat ini mungkin hilang ya, mungkin akan hilang di antara kita. هذه النعمة قد تصبح يوم من الأيام وليست عندك. Nah, bisa jadi nikmat yang kita rasakan sekarang ini pada suatu hari akan hilang, tidak menjadi milik kita. رجل قد تغدى مع أبنائه أكل الغداء وهو يفرح سعيد، وبعد صلاة العصر ذهب إلى موعده في المستشفى. Nah, ada seorang laki-laki yang ketika dia makan siang bersama anak-anaknya dalam keadaan senang bahagia, tetapi ketika di waktu asar, setelah asar, ya dia pergi ke rumah sakit. فقال له الطبيب بعدما استخرج الفحوصات نتائج الفحوصات قال له أنت مصاب بمرض خطير جدا. Kemudian ya tiba-tiba di sore hari ketika dokter selesai memeriksa dia, dokter langsung mengatakan bahwasanya engkau terkena penyakit yang sangat berbahaya. أصبح عنده ذهبت نعمة الأمان نعمة الصحة أصبح يعيش مضطربا. Nah, jadi apa? Dia yang tadi siangnya begitu senang dengan anak-anaknya, sekarang nikmat itu hilang. Dia menjadi ketakutan dalam hidupnya. قد يخرج أحد الناس بدبابة بدراجته النارية مسرعا ثم يحدث له حادث فيفقد عضوا أو يصبح لا يمشي
فقد نعمة بلحظة واحدة. Nah, bisa jadi ada seseorang ya yang keluar dengan motornya, berlari dengan kencang, terjadi kecelakaan dan hilang ya anggota tubuhnya dalam sesaat ya, tanpa dia sadari. فأنت تقول اللهم إني أعوذ بك من يا ربي احفظ لي هذه النعمة لا تزلها. Nah, maka penting kita membaca doa ini. Ya Allah, jagalah nikmat ini dan jangan hilangkan nikmat ini dari kita. قد تذهب نعمة الزوجة، قد يذهب نعمة الأولاد، قد تذهب نعمة المال، قد تذهب نعمة الوظيفة، فلا بد أن تسأل الله دوما أن يحفظ عليك هذه النعمة. Nah, bisa jadi hilang ya kenikmatan istri, anak-anak, harta, pekerjaan, maka wajib bagi kita, harus bagi kita selalu berdoa dengan doa ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. وتحول عافيتك هذا الاستعاذة الثانية. Nah, wa tahawul afiyatik, ya perubahan dari sehat menjadi sakit, hilangnya rasa sehat. Nah, ini adalah perlindungan yang kedua. هذه العافية الصحة حينما تكون ليس بك مرض هذه من نعم الله عز وجل عليك. Nah, kesehatan ya ketika kita tidak memiliki penyakit, ya maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. فالله عز وجل قد يبتليك فيذهب عنك الصحة ويأتيك المرض. Nah, ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala menguji kita ya dengan menghilangkan rasa sehat kita dan mendatangkan penyakit kepada kita. هل تصدقون أن هناك مرضى يحسبون الساعة بالدقيقة حتى يأتي الوقت الذي يأكل فيه حبة إذا لم يأكلها في وقتها قد يشتد عليه ألمه. Nah, ada penyakit, antum percaya tidak? Ada penyakit yang kalau sampai dalam waktunya itu dia tidak minum obatnya, ya maka rasa sakitnya ini akan bertambah rasa sakitnya. بعضهم يشاهد الطعام اللذيذ ويتمناه وهو بين يديه لكن لا يستطيع أن يمد يده إليه لأنه ممنوع منه. Ada di antara kita ya orang kaya, mungkin makanan enak ada di hadapannya, tetapi dia tidak bisa memakannya. Kenapa? Karena penyakit yang dideritanya. أحد الشباب الذين لا يتحرك منهم أي عضو من أعضائهم إلا اللسان، يستطيع أن يتكلم لكن لا يستطيع أن يمشي، لا يستطيع أن يحرك يدا، لا يستطيع أن يحرك رأسا، مجرد أن عينه تتحرك ولسانه يتكلم فقط. Nah, ada seorang pemuda yang seluruh anggota tubuhnya itu tidak bisa bergerak kecuali mata dan lidahnya. حضر عند مجموعة من الشباب. Nah, suatu hari ya datang ya sekelompok pemuda kepadanya. وكان هؤلاء الشباب كثير منهم من العصاة. Nah, dan di antara para pemuda-pemuda ini ya banyak di antara mereka pelaku maksiat. فجاء وقال لهم كل واحد منكم يرفع يده. Nah, kemudian orang yang sakit ini, pemuda yang sakit ini mengatakan kepada mereka, pemuda permaksiat ini, ya di antara kalian silakan angkat tangannya. واستغربوا لماذا يقول لهم هذا. Dan mereka ini heran, ya kenapa pemuda ini mengatakan suruh angkat tangan ini. فرفعوا كلهم أيديهم. Maka seluruh pemuda yang melakukan maksiat ini mengangkat tangan-tangan mereka. وقال لهم أنا لا أستطيع أن أرفع يدي. Nah, dan ya pemuda ini berkata yang sakit ini, saya tidak mampu mengangkat tangan saya. قال لهم أنتم تستطيعوا أن تمشوا. Nah, kemudian pemuda yang sakit ini mengatakan kalian bisa berjalan. قال لهم أنتم تستطيعوا أن تركعوا وتسجدوا. Nah, kalian bisa ruku dan kalian bisa sujud. أن تذهبوا وتلعبوا. Kalian bisa pergi dan kalian bisa bermain-main. تسافرون متى شئتم. Ya, berpergian semau kalian. تتزوجون تذهبون وتجيئون. Mau menikah, pergi dan kembali terserah kalian, kata pemuda yang sakit ini. يقول أنا لا أستطيع أن أتحرك إلا ومعي من يقودني. Nah, dan saya, ya pemuda ini, saya tidak bisa bergerak kecuali ada orang yang membantuku. وقال لهم حتى قضاء الحاجة لا أستطيع أن أفعلها لوحدي. Nah, bahkan untuk buang air saya tidak bisa melakukannya sendiri. إذن يا إخواني نحن في نعمة.
Nah, maka kita rasakan ya betapa kita ini berada dalam nikmat yang sangat besar. لا بد أن تسأل الله عز وجل وتستعيذ به من زوالها من تحولها. Nah, maka bagi kita ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungan semoga nikmat ini selalu bersama dengan kita dan tidak hilang, tidak pergi dari kita. هذا المريض وهذا الذي لا يستطيع أن يتحرك غيرهم إذا صبر فله الأجر من الله عز وجل لكن نحن نتأمل في حالهم. Nah, yang sakit tadi, kemudian yang tidak bergerak tadi, yang tidak bisa bergerak kecuali mata dan lisannya, ketika mereka bersabar maka mereka mendapat pahala. Tetapi ya ikhwah sekalian, kita berta'ammul ya, kita melihat bagaimana kondisi mereka. أما الاستعاذة الثالثة. Nah, yang ketiga, ya pemohon perlindungan yang ketiga. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفجاءة نقمتك. Nah, yang ketiga adalah nikmat ya azab yang datang secara tiba-tiba. Ya, berlindung dari azab yang datang secara tiba-tiba. Al-fujaa'ah yani ya'ti syai' sari'an duna an tash'ur bihi baghtah. Nah, fujaa'ah itu dalam bahasa Arab artinya ya sesuatu yang datang secara tiba-tiba tanpa kita rasa. فالإنسان يعيش مطمئنا هادئ البال ثم يأتيه أجله فجأة. Nah, ada seorang manusia misalnya yang hidupnya tenang, santai, tetapi tiba-tiba datang kematian kepadanya. ربما تحل عليه العقوبة من حيث لا يدري. Ya, mungkin datang kepada dia hukuman ya, azab tanpa dia ketahui. فالإنسان لا يأمن من مكر الله عز وجل. Nah, maka manusia tidak boleh merasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala. الأمر الرابع الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, perkara yang keempat ya Nabi Muhammad bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. قال ومن جميع سخطك. Ya, Nabi Muhammad berkata memohon perlindungan dari seluruh kemarahanmu. استعاذ بالله مما يوقع في سخط الله. Nah, memohon perlindungan kepada Allah terhadap sesuatu yang bisa menumbuhkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. يعني يا ربي أبعدني عن كل عمل يغضبك. Nah, ya wahai Allah Subhanahu wa taala, jauhkanlah saya dari semua perbuatan yang bisa menyebabkan kemarahan-Mu. ومتى يغضب؟ متى يغضب الله عز وجل من عبده؟ Nah, kapan ya Allah Subhanahu wa taala marah kepada hambanya? الله عز وجل يغضب من عبده إذا انتهكت محارمه، إذا فعل هذا العبد المحرم. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan marah kepada hambanya ketika seorang hamba ini melakukan kemaksiatan, melakukan perkara-perkara yang haram di hadapan Allah Subhanahu wa taala. يغضب الله عز وجل حينما تضيع حدوده. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan marah kepada kita ketika kita melanggar aturan-aturannya. إذا الإنسان يقول أعوذ بك يا ربي من جميع ما يغضبك. Nah, jadi manusia harusnya berkata, ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh yang bisa menyebabkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. ما حالك يا عبد الله إذا كنت تسير في أرض الله؟ نعم. Nah, bagaimana keadaanmu wahai hamba Allah Subhanahu wa taala ketika engkau berjalan di bumi Allah Subhanahu wa taala وتأكل من نعمه dan engkau makan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. وقد كتب الله عز وجل اسمك ممن غضب عليهم. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencatat nama engkau dari orang-orang yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. من كانت هذه حاله فالسعادة بعيدة عنه. Nah, kalau seperti ini keadaan kita, maka kebahagiaan pasti akan sangat jauh dari kita. هذا من كانت حاله فإنه يفشل في حياته وفي آخرته. Nah, ketika sudah seperti ini, maka dia akan gagal di dunia dan dia juga akan gagal di akhirat. إذن هذه الاستعاذات النبوية من المهم جدا أن نتأملها وأن نفهم ما فيها. Nah, jadi 4 ya perlindungan yang Nabi memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya harus bagi kita untuk ya penting bagi kita untuk memahaminya. إذن ينبغي عليك في دعائك أن تنتبه لأمرين. Nah, maka penting bagi kita ketika kita berdoa perhatikan kepada dua perkara.
فتطلب من الله عز وجل من خيره ما شئت. Nah, kita meminta seluruh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sesuka kita. واستعذ بالله من الشر أن يقع عليك. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang Engkau telah berikan kepada kita, وتحول عافيتك. dan hilangnya kesehatan, وفجاءة نقمتك. dan azab yang datang secara tiba-tiba, وجميع سخطك. dan seluruh kemarahan Engkau ya Allah. وأترك المجال المتبقي للأسئلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Nah, dan Syekh meninggalkan kesempatan untuk yang ingin bertanya dipersilahkan. Tafadhal yang bertanya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana caranya ketika kita mendapatkan musibah yang sangat besar menimpa diri kita, bisa menumbuhkan rasa syukur dalam diri kita dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. كيف طريقة يا شيخ أنا مثلا لو أصبنا بالمصيبة حتى نشكر بسبب هذه المصيبة، كيف طريقة ونحسن الظن بالله؟ نعم. منزلة الشكر على المصيبة هي من أعلى المنازل. Nah, keutama jadi Bapak bertanya bagaimana ya cara kita bersyukur ya ketika kita dikenai musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh menjawab sesungguhnya ya bersyukur ketika kita terkena musibah, maka ini adalah kedudukan yang sangat tinggi. الواجب حينما تأتي المصيبة الصبر. هذه المنزلة الأولى. Nah, yang wajib bagi kita lakukan ketika kita mendapatkan musibah, yang pertama kita lakukan adalah kita bersabar. وبعدها منزلة الشكر. Dan setelahnya kita bersyukur. وبعدها منزلة الرضا. Nah, dan setelahnya kita harus ridha. ومعنى الرضا الاطمئنان الكامل والإيمان الكامل بهذه المصيبة. Nah, ridha itu berarti kita merasa tenang, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. وهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا تعرفت على خالقك وعرفت صفاته سبحانه وتعالى. Nah, dan ini tidak mungkin terjadi ya, rasa syukur ini, rasa ridha ini tidak mungkin akan datang kepada kita kecuali kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. سأضرب لكم مثالا ولله المثل الأعلى. Nah, contohnya Syekh akan berikan contoh. لو أنك تحب إنسانا حبا كثيرا جدا جدا. Nah, seandainya ya engkau ya Bapak mencintai seorang hamba atau seseorang mencintai dengan cinta yang sangat cinta kepadanya. Nah, وتعلم أنه يسعى لمصلحتك. Nah, dan engkau mengetahui bahasanya orang ini ya selalu menolongmu. ولا يريد مضرتك أبدا. Dan tidak pernah mencelakaimu. يدافع عنك دائما. Selalu melindungimu. رحيم بك. Sangat sayang kepadamu. وليكن مثلا أخوك الكبير أو والدك. Nah, mungkin orang ini adalah ya saudara kita atau orang tua kita. فلو أنه جاء إليك وضربك. Nah, kalau seandainya misalnya orang tadi yang sudah sangat baik ini datang kepada kita kemudian memukul kita, فماذا سيكون موقفك من ضربه؟ ya apa yang akan dilakukan? Kira-kira membalas? ستقول هل هو دائما يضربني؟ لا يضربك، هو يحبك. Nah, apakah dia selalu memukulmu? Tidak. Sesungguhnya ketika dia memukul itu menandakan rasa cintanya. Dia ingin mentarbiah kita. لم يضربني أبدا. Nah, tidak pernah memukuliku. لم يعصي لي أمرا. Tidak pernah menyelisihiku dalam suatu perkara. يلبي كل ما أريد. Nah, memberikan ya semua yang ku inginkan. لكنك تعتقد حينما تكون سيرته هكذا معك أنه ما ضربك إلا لمصلحة أرادها لك. Nah, kalaupun suatu hari terjadi dia memukulmu orang tuamu, misalnya yang tadi, maka itu tidak terjadi kecuali dia ingin maslahah, ingin kebaikan ya kepada kita. وربما تمر الأيام وتتذكر ذلك الموقف.
Nah, kemungkinan ya hari-hari akan berlalu, kemudian kita akan mengingat ya kasus itu, perkara itu. وتأتي إليه وتقول له شكرا لك يوم أن ضربتني ذلك اليوم. Dan kita akan datang kepada orang tua kita dan mengatakan terima kasih ya, dulu sudah pernah dipukul. لأنني ربما أردت أن أدخن فأتيت وضربتني حتى لا أدخن. Mungkin ketika itu ya orang tua kita memukul kita, ketika ada seseorang di antara kita yang ingin merokok, kemudian orang tua memukul kita, maka disebabkan pukulan itu kita tidak pernah menjadi seorang yang perokok. فالآن هو يشكرك. Nah, maka sekarang dia yang mengucapkan terima kasih kepada yang dulu memukulnya. وقلبك مطمئن به. Dan hati kita merasa tenang dengannya. أقول ولله المثل الأعلى. Nah, itulah permisalan. Sesungguhnya Allah lebih utama daripada itu. هو سبحانه أرحم الراحمين. Allah Subhanahu wa taala dia yang Maha Penyayang. وأفعاله كلها حكيمة. Dan seluruh ya keputusannya itu pasti ada hikmahnya. فإذا كنت تعلم من هو الله عز وجل بأسمائه وصفاته. Nah, ketika kita mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat dan nama-namanya, فكل فعل وقدر يقدره عليك، maka seluruh perbuatan dan takdir yang Allah telah takdirkan kepada kita, لم يكن غافلا عنه. Nah, itu bukan berdasarkan kelalaian. فيه مصلحتك. Pasti ada kebaikan. حينها يطمئن قلبك وربما تشكر وترضى. Nah, ketika itu hati menjadi tenang dan pasti kita akan bersyukur dan ridha. نعم. Nah. تفضل. Nah, Jamil. Nah, soalnya bagaimana ya membedakan antara musibah, bala dengan istidraj, azab. Musibah, azab dengan istidraj. Bagaimana cara membedakannya? Nah, هي إذا وقعت ولنضرب مثالا حتى يتضح المقال. Kita akan memberikan contoh sampai jelas. المرض. أصيب إنسان بمرض. Nah, seseorang ya terkena penyakit. هل هذه مصيبة أم ابتلاء أم عذاب؟ Apakah ini musibah atau cobaan atau azab orang yang terkena penyakit? وبالنسبة للمصيبة أي أنه قدر حل بعبده، وهذا القدر حينما يحل بهذا العبد فالله عز وجل يعني المصيبة تقريبا هي بمعنى الابتلاء. المصيبة هي بمعنى الابتلاء. Jadi musibah itu kurang lebih maknanya seperti cobaan, sama, hampir sama antara musibah dengan cobaan. فهل الابتلاء هو عذاب؟ Apakah cobaan itu adalah azab? هذا يرجع إلى حال المؤمن. Nah, itu kembali dalam kondisi seorang mukmin. ونظرته لهذا الفعل. Nah, bagaimana dia menyikapi ya perbuatan ini? فإذا كان مؤمنا صادقا فإنه سيقول ما وقع بلاء إلا بذنب. Nah, ketika dia adalah mukmin yang benar, maka dia mengatakan tidaklah saya tertimpa suatu musibah kecuali disebabkan oleh dosa. أما إن كان فيه شيء من صفات المنافقين فإنه سيقول كيف يقع مني وأنا أفعل الطاعة؟ كيف تأتيني هذه المصيبة وأنا أفعل القربة والطاعة لله سبحانه وتعالى. Nah, kalau seandainya ada sifat-sifat orang munafik dalam dirinya, maka dia akan membantah. Ya, bagaimana bisa saya mendapatkan musibah ini, sedangkan saya ini selalu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يشعرون بالذنوب كأنها جبال فوق رؤوسهم. Nah, sahabat itu ya takut kepada dosa seakan-akan ya gunung yang ada di atas kepala mereka akan jatuh. أما من قل إيمانه وضعف إيمانه فلا يشعر به كأنما هو ذباب وقع فيه وعلى أنفه فقال به هكذا. Sesungguhnya kalau orang yang biasa yang tidak memiliki iman, dia melihat maksiat itu, dosa itu hanya seperti ya dzubab ya, lalat yang lewat di hidungnya, kemudian kita melakukan seperti ini. ولذلك تجد أن المؤمن حينما تأتي المصيبة مباشرة يقبل على الطاعة. Nah, maka kita lihat ya orang yang beriman, kalau dia mendapatkan musibah maka dia langsung menuju kepada ketaatan, melakukan kebaikan. النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم من بعيد يفزع ويتوتر عليه الصلاة والسلام ويذهب ويأتي، كل هذا خشية أن يكون هذا عقابا. Nah, Nabi Muhammad ya seandainya kalau dia melihat awan hitam dari jauh, itu dia langsung takut ya,
tidak enak perasaannya, dia takut itu menjadi awan yang mendatangkan azab. لما كسفت الشمس في عهده عليه الصلاة والسلام قام عليه الصلاة والسلام فزعا. Nah, jadi ketika terjadi ya gerhana matahari di zaman Nabi, Nabi langsung berdiri ketakutan. يجر رداءه مسرعا. Langsung menarik ya ridanya ya, sorbannya dengan cepat. حتى جاء في بعض الروايات أنه خشي من قيام الساعة. Nah, bahkan di sebagian riwayat dia takut ini sudah mau kiamat ketika terjadi gerhana matahari di zaman Nabi. ثم أمر المنادي فنادى فصلوا صلاة الكسوف. Langsung Nabi Muhammad menyuruh ya sahabat untuk melakukan salat gerhana. كل هذا تضرعا وخوفا من هذا الابتلاء الذي ربما يأتي. Nah, itu menandakan bahwasanya Nabi itu takut ya, jangan sampai ini menjadi azab ya kepada kita. إذن كلما ازداد إيمانك علمت أن هذه الأشياء التي تحدث إنما هي تزيد من إيمانك حينما تعتقد أنها ابتلاءات منه سبحانه. Nah, jadi kalau kita meyakini ya bahwasanya seluruh musibah yang terjadi kepada kita adalah cobaan dari Allah, maka ini akan menambahkan keimanan kita. وإذا وقعت على الكفار فلا شك أنها عذاب. Jadi kalau sampai musibah ini datang kepada orang-orang kafir, maka jangan ragu itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. أو وقعت على إنسان بسبب معصية فعلها هذه لا شك أنها عقوبة من الله عز وجل له. Nah, atau ya musibah ini datang kepada pelaku maksiat, maka ini pasti ya adalah hukuman bagi dia dari Allah Subhanahu wa taala. نعم. Nah. Nah, كيف الدعاء يعني لنبتعد من شر في نفسي الذي نعرفه ولا نعرفه؟ هل هناك دعاء؟ ادعو الله عز وجل بما شئت. قل اللهم أبعدني عن الشر بهذا الشكل. الدعاء يا إخواني هو صدق اللجوء إلى الله واذكر ما شئت بلسانك. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang engkau inginkan ya. Ya Allah, jauhkan saya dari keburukan ini, dan doa itu akan terjadi ketika kita yakin ya dengan apa yang kita ucapkan. وادعوا بهذا الدعاء المأثور. نعم. Nah, dan berdoalah dengan doa yang ma'thur yang akan Syekh bacakan. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih. Nah, Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilih. Wa a'udzu bika min syarrihi kullihi ajilihi wa ajilih. Fahadhi syamila al-khaira kullah wa syamilat asy-syarra kullah. Jadi doa ini ya keumuman ya, meminta kebaikan semuanya dan berlindung dari keburukan. Nah. Nah, ada yang bertanya lagi? Silahkan. Nah, fadhal. Tafadhal. Bagaimana caranya kalau misalnya kita berbuat kemaksiatan, tapi di hari ini, misalnya hari Rabu, misalnya hari ini kita berbuat kemaksiatan, kita mau bertobat, namun esoknya lagi kita akan berbuat sampai benar-benar kita tidak bisa bertobat, tidak saja bertobat tapi tidak bisa. Rajulun yaf'al ma'siyah thumma yatub wa dhalika yaf'al ma'siyah wa yatub wa hakadha kaifa nasta'id min hadha al-fi'l. ما شاء الله تبارك. سؤال جميل جدا. ما شاء الله, soal yang sangat bagus. الإنسان كلما شعر بذنبه فينبغي له أن يرجع ويؤوب. Nah, jadi manusia ya semakin dia ya merasa bahwasanya dia berbuat dosa, maka dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. وكلما رجع وتاب فإن هذا دلالة على أن الله عز وجل محب له. Masya Allah. Dan semakin ya ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. بشرط أن لا يعزم العقد ويعقد النية على أنه بعد توبته سيعود ويتوب ويعود.
Nah, dengan syarat jangan dia berniat ya habis tobat ini ya saya akan kembali lagi, nanti lagi tobat, nanti kembali lagi. Jangan sampai ada niat seperti itu, jangan sampai ada niat seperti itu. إذن لا بد أن تكون توبته صادقة. Nah, maka harus dia menjadi tobat yang benar ya. فإذا أذنب يشعر بالندم فيتوب. Nah, ketika dia berbuat dosa, maka dia menyesal, maka segera dia langsung bertobat. وخير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, sesungguhnya sebaik-baik yang berdosa ya mereka adalah orang yang bertobat. Itu seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نعم. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Nah. إن من السؤال الذي سيسأل الله أمامه يوم القيامة الشباب يعني وقت الشباب فكيف طريقة ننتفع بهذا الوقت الشباب فما هو الشر لو لم ننتفع به الآن وهو مشكلة. تعلمون أن الشباب مرحلة من العمر. Nah, sesungguhnya masa muda ini adalah diantara fase-fase masa kehidupan kita. وهي مرحلة نشاط وقوة. Dia adalah fase di mana kita sangat kuat, sangat rajin ya. قوة في الجسم وقوة في العقل وقوة في التفكير. Nah, kuat di badan, pikiran dan sebagainya. وكثيرا ما يتحدد وجهة الإنسان في شبابه. Nah, dan banyak sekali cita-cita ya keinginan itu datang ketika kita di masa muda. فهذه الطاقة لا بد أن تصرف. Nah, maka kekuatan ini harus kita keluarkan, jangan disimpan ya. إذا لم يصرفها في الخير سيصرفها في الشر. Nah, ketika dia tidak memanfaatkannya dalam kebaikan, maka pastilah dia akan memanfaatkannya dalam keburukan. ولذلك جاء التوجيه والوعيد لمن لا يستثمر أوقات الشباب بالنافع. Nah, maka datang ancaman ya bagi mereka yang tidak ya, memaksimalkan masa mudanya. وعن شبابه فيما أبلاه. Ditanya nanti ya masa muda kita di mana kita habiskan masa muda kita. ماذا صنع بهذه القوة؟ هل فعل فيها طاعة أو فعل فيها معصية؟ Nah, Allah akan bertanya kepada kita ya, apa kita lakukan dengan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Apakah untuk ketaatan atau untuk kemaksiatan? دائما المعصية تأتي إلى الشاب وتحاول أن تضله. Nah, kemaksiatan itu biasanya ya selalu datang ketika kita masih masa muda dan berusaha menjadikan kita orang yang hina ya. Nah, وتقف نفسه مترددة بين فعلها أو لا تفعل. Dan biasanya diri kita itu ya ada rasa ya mau buat atau tidak buat ini maksiat ini. ولذلك ينبغي للشاب أن يشغل وقته بما هو نافع حتى يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال. Nah, maka bagi pemuda ya selalu ya menyibukkan dirinya ya di masa muda dengan segala sesuatu yang bermanfaat agar dia bisa menjawab nanti ya soal ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. فرق بين شابين أحدهما سيجيب فيقول يا ربي لقد صرفت شبابي في قراءة القرآن وطلب العلم وأعمال الخير. Nah, beda ya ada antara dua orang pemuda. Yang pertama, ketika dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia katakan, saya menghabiskan masa mudaku dengan membaca Quran, menghafal Al-Quran, menuntut ilmu dan sebagainya. أو يقول يا ربي إني صرفت شبابي في اللعب والمعاصي والمنكرات. Nah, dengan pemuda yang kedua ya, ketika Allah tanya kepada dia, dia mengatakan, saya menghabiskan masa mudaku ya dengan bermain, dengan maksiat, dengan segala kemungkaran. ولذلك على الوالدين أن يربوا أبناءهم على طاعة الله حتى إذا وصلوا إلى الشباب بإذن الله يكونون قد تربوا في نفوسهم وأصبحت نفوسهم قوية فيستمروا على الطاعة. Nah, maka ya, bagi orang tua ya harus sudah membiasakan anak-anaknya dari kecil untuk melakukan kebaikan. Jadi ketika anaknya sudah tumbuh dewasa, sudah mencapai fase masa muda, maka dia sudah terbiasa melakukan kebaikan. Nah, ada yang ingin bertanya lagi?
هل يوجد سؤال؟ Ada yang في بقي شيء؟ أيوة. يأتي العذاب للعصاة والفساق والكفار، حتى الفاسق فإن الله عز وجل يبتليه يعذبه، لكن عذابا دنيويا ليس في الآخرة، فإن الله عز وجل إما أن يغفر له وتحل عليه الشفاعة، أو إن الله عز وجل يعذبه عذاب التمحيص. ما معنى التمحيص؟ أي يعذبه في النار حتى يذهب ثم يدخله الجنة. Nah, jadi Ustadz tadi bertanya, apakah azab ini cuma akan kena kepada orang kafir atau untuk kafir dan pelaku maksiat? Jadi Syekh menjawab bahwasanya azab ini datang kepada kedua-keduanya, kepada kafir dan juga kepada pelaku maksiat. Tetapi khusus untuk pelaku maksiat, maka ini hanyalah azab duniawiyah. Jadi pelaku maksiat ketika dia di akhirat nanti, dia itu ada dua pilihan. Allah Subhanahu wa taala bebas melakukan apapun, entah Allah akan mengazabnya atau Allah langsung mengampuninya. Pun kalau Allah mengazabnya, nanti ujung-ujungnya dia juga akan masuk ke dalam surga selama dia bertauhid. Naam. نعم. وقد يفهم الناس الابتلاء هو بمعنى العذاب، هذا ممكن. يعني ممكن أن يقال أيضا الفاسق يبتلى بمعنى العقوبة، يعاقب بالابتلاء. نعم. Bisa jadi juga ya, ibtila ujian itu bermakna azab. Bisa jadi orang-orang fasik itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cobaan hukuman untuk dia. Jadi maknanya itu sebenarnya sangat dekat ya. Nah. جاء وقت الأذان أو بقي؟ sudah. Nah. جاء وقت الأذان إذا نؤذن. نعم نؤذن. تفضل. Siapa yang mau azan? بقي شيء سؤال؟ طيب أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لهداه. Nah, Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita taufik ya. Allahumma arhamna bi rahmatika ya rahim. Allahumma ya Allah, berikanlah kami rahmat dengan rahmat-Mu. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Allahumma shrah sudurana bil iman. Ya Allah, lapangkanlah dada kami dengan keimanan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami ya kebaikan dan berikan kami kesempatan untuk mengikutinya. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkanlah kepada kami keburukan dan berikan kami rezeki untuk menjauhinya. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya surga dan seluruh perbuatan yang bisa mendekatkan kami kepada surga. Wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Dan kami berlindung kepadamu dari neraka dan segala perbuatan yang bisa mendekatkan kita kepada nerakamu. Allahumma ansur ahla sunnati wal jama'ati fi kulli makan. Ya Allah, lindungilah, tolonglah ya Allah seluruh ahlu sunnah dimanapun mereka berada. Allahumma alaika bi'aduwika wa aduwihim ya qawiyyu ya aziz. Ya Allah, hukumlah ya musuh-musuhmu, wahai Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha mengetahui, maha Allahumma aslih ahwal al-muslimin. Ya Allah, ya perbaikilah keadaan orang-orang Islam. Allahumma arham du'afa'ahum. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang lemah di antara mereka. Wansur mujahidihim. Ya, tolonglah para mujahid. Wa fukka asrahum. Dan lindungilah mereka. Washfi mardahum. Dan sembuhkanlah penyakit-penyakit di antara mereka. Ya dzal jalali wal ikram. Wahai Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Nah.